Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frans Aktumanul Simanjuntak dengan NIM 2004027074 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu istilah-istilah yang ada di sistem telekomunikasi. Nah, di sistem telekomunikasi itu ada yang namanya sinyal, dan sinyal itu terbagi dua jenis, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, untuk sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, artinya gelombangnya itu nyambung terus ya, seperti gambar ini, dia tidak ada terputus, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Nah, sinyal analog umumnya dikaitkan dengan gelombang sinus atau biasa disebut gelombang sinusoidal, karena mengingat gelombang sinus merupakan dasar dari bentuk sinyal analog. Kemudian ada sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 atau biasa disebut bilangan biner. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sebutan sinyal diskrit. Nah, contohnya di sini kalau sinyal analog tadi dia berbentuk sinusoidal, sedangkan di sini dia hanya antara dua amplitudo, yaitu ketika dia berada di titik 0 dan di titik 1. Nah, ketika 0101 ini adalah bilangan biner yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu digitalisasi. Digitalisasi itu proses perubahan sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, di sini ada saya tampilkan gambar sinyal analog yang atas ini. Ketika dia mengalami proses digitalisasi, maka sinyal analog ini akan berubah menjadi sinyal digital seperti yang di bawah ini, yang bentuknya siku-siku ini. Kemudian ada filtering. Nah, filtering ini membuang atau menekan atau menapis sinyal yang tidak diinginkan. Contohnya di sini ada gambar yang seperti oret-oretan warna biru ini merupakan sinyal dalam bentuk aslinya atau originalnya. Kemudian yang warna ungu ke merah ungu muda ini merupakan sinyal yang sudah difilter. Jadi sinyalnya ini yang tidak diperlukan atau yang tidak dibutuhkan sudah dibuang atau ditekan sehingga membentuk sinyal yang berwarna ungu muda ini. Kemudian yang kelima ada gelombang. Gelombang ini merupakan ayunan sinyal dari titik 0 ke titik maksimum, kemudian ke titik minimum, di sini titik maksimum B, titik minimum D, kemudian kembali lagi ke titik 0, yaitu yang sejajar dengan garis horizontal ini. Kemudian yang keenam ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satuan waktu. Nah, contohnya di sini dari titik mula di sini sampai yang ujung di sini merupakan 1 detik. Nih, di sini dia dari berskala 1 detik. Nah, dalam 1 detik ini ada 3 gelombang yang terjadi. Di sini dia mulai titik 0, maksimum, minimum, lalu 0 lagi, maka dia 1 gelombang. Kemudian di sini lagi 2 gelombang, dari titik 0, maksimum, minimum, dan ke titik 0 lagi 3 gelombang. Maka di sini 3 gelombang terjadi dalam 1 detik. Maka dia disebut 3 Hz, frekuensinya 3 Hz. Kemudian periode. Periode itu banyaknya waktu yang diperlukan untuk membentuk 1 gelombang. Contohnya di sini dari titik A, kemudian maksimum, minimum, sampai titik 0 lagi, yaitu titik E. Nah, kalau untuk membentuk 1 gelombang ini diperlukan 5 detik, maka bisa disebut periodenya itu 5 detik. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar pita frekuensi yang terkandung dalam suatu sinyal, yaitu frekuensi tertinggi dikurang frekuensi terendah. Nah, di sini bandwidth ini ada rumusannya, frekuensi high dikurang frekuensi low. Nah, kemudian ada bitrate. Bitrate yaitu suatu ukuran kecepatan laju pengiriman bit-bit sinyal digital dalam satuan waktu, biasanya per second. Kemudian ada baud rate, yaitu banyaknya perubahan sinyal yang terjadi per detik. Nah, di sini contohnya untuk bitrate. Nah, untuk bitrate di sini kan ada ini ada pertama-tama baud rate dulu kita tinjau. Di sini ada perubahan-perubahan sinyal yang terjadi. Jadi di sini ketika 00 ini dia 1, ini 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka bautnya adalah 10. Kemudian untuk bitrate-nya bagaimana? Nah, di sini ada pengiriman bit atau pengiriman bit sinyal digital. Di sini ada 00, 11, 10, 11, dan seterusnya sampai 00 yang ini. Nah, di sini dia kan tadi bautnya 10, sedangkan satu baut atau satu perubahan sinyal itu ada masing-masing 2 bit. Maka bitnya yang terkirim ini adalah ada 20 bit. Nah, kemudian untuk mengirim 20 bit tadi itu hanya memerlukan 1 detik di sini. Nah, ini skalanya sampai 1 detik. Makanya bitrate-nya itu adalah 20 bit per detik, per 1 detik atau 20 bit per detik. Dan untuk bautnya itu ada 20 sinyal, maksud saya 10 baut atau 10 sinyal per detik. Kemudian ada yang 11 itu ADC atau analog to digital converter. Nah, analog to digital converter ini atau sering disingkat ADC adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu atau analog menjadi nilai biner atau digital yang dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital. Nah, jadi contohnya gambar yang bawah kita tinjau ini. Di sini ada analog sinyal. Ya, analog sinyal ini berbentuk sinusoidal, berupa gelombang sinusoidal. Ketika kita menggunakan ADC, maka dia akan diubah menjadi digital signal. Nah, di sini ada digital signalnya ketika dia value-nya 1, value 0, 1, 0, 1, 0, berdasarkan waktu yang berlalu. Begitu. Kemudian ada yang istilah ke-12 yaitu DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, DAC atau Digital to Analog Converter adalah sebuah rangkaian atau perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital yang berbentuk biner atau 0 dan 1, yaitu bilangan biner, menjadi sinyal analog yang kontinu atau terkadang arus atau tegangan. Nah, di sini saya tampilkan gambarnya. Di sini ada sinyal digital yang berbentuk siku-siku ini. Nah, kemudian dengan menggunakan DAC, maka sinyal digital ini akan bisa dikonversi menjadi sinyal analog. Lalu untuk ini ada rentang frekuensi. Di sini dia ada istilah dari ke-13 sampai 23 di sini. Nah, di rentang frekuensi ada namanya LF atau Extremely Low Frequency. Itu rentangnya 3 Hz sampai 30 Hz. Lalu ada SLF, Super Low Frequency, VLF, Ultra Low Frequency, VLF, Very Low Frequency, dan seterusnya sampai EHF, yaitu Extremely High Frequency. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi agar kita bisa memperbaharui diri kita lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.